Oke, salam berjumpa lagi, semangat lagi kita berjumpa di materi ini, yaitu materi tentang saya membahas tentang filosofi tata ruang Kota Palu. Oke, materi ini merupakan subbagian dari materi inti, yaitu wilayah dan pewilayahan sehingga saya mengambil salah satu contoh tata ruang, yaitu kota saya sendiri, itu Kota Palu. Oke, di mana Kota Palu ini adalah salah satu wilayah ibu kota di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga Kota Palu sering disebut juga dengan kota di antara teluk. Oke, kita lanjut. Pengertian kota. Seperti biasanya, kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik dikumpulkan atau yang ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri, sehingga kawasan pemukiman untuk di wilayah perkotaan itu tampak teratur, polanya teratur, dan bentuknya seragam. Juga dilengkapi oleh fasilitas pendukungnya seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian fasilitas sarana, fasilitas olahraga, fasilitas beribadah, dan sebagainya. Sementara itu, definisi kota menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 87, kota merupakan pemukiman atau kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi tertentu yang diatur melalui perundang-undangan, serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan. Oke, jadi maksudnya ini adalah perkotaan memiliki ciri khas tersendiri. Beda dengan desa. Desa ciri khasnya adalah agraris, sementara untuk perkotaan ciri khasnya adalah lebih variatif. Sehingga aktivitas masyarakatnya pun berbeda, juga dipengaruhi oleh pola budaya yang berbeda. Oke, langsung kita. Ciri-ciri kota antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mata pencaharian masyarakat di kota itu bersifat non-agraris, sehingga mata pencaharian heterogen. Bersifat non-agraris ini artinya masyarakatnya tidak bergantung pada hasil pertanian dan tidak fokus pada lahan pertanian. Sementara itu masyarakatnya lebih fokus kepada aktivitas pemerintahan, aktivitas perdagangan, aktivitas perindustrian, dan sebagainya, sehingga variasi mata pencaharian di kota lebih heterogen. Kemudian, sikap masyarakat individualistik. Seperti yang kita ketahui, masyarakat di kota itu lebih bersifat individual, lebih bersikap egoisme, dikarenakan rasa kebersamaannya itu agak kurang. Rasa kebersamaan itu agak kurang karena dipengaruhi oleh budaya non-agraris ini. Budaya non-agraris ini salah satunya dapat membuat rasa peduli terhadap sesama maupun rasa peduli terhadap sekitarnya, terhadap alamnya itu menjadi kurang. Sementara orang di desa, masyarakat di desa, mereka karena masih bersifat agraris, bersifat pertanian, sehingga masyarakatnya lebih cenderung untuk saling mengasihi antar sesama maupun antar alamnya, karena penopang utama dari masyarakat desa itu adalah alam itu sendiri. Sementara untuk perkotaan bukan alam itu sendiri, tapi ada hal-hal yang lain. Oke, next. Kemudian pola berpikir masyarakat di kota lebih rasional. Mengapa saya katakan demikian? Karena masyarakat di kota tingkat pendidikannya sudah lebih tinggi, cenderung lebih tinggi daripada masyarakat di pedesaan. Hal ini juga dipengaruhi oleh fasilitas pendidikan yang lebih lengkap di perkotaan. Sementara di desa fasilitas pendidikannya masih dapat dikategorikan kurang, sehingga pola berpikir masyarakat di desa itu lebih tradisional, lebih mengandalkan rasa daripada akal sehat.
Next, toleransi sosial lemah sudah pasti, sudah tadi saya jelaskan bahwa masyarakat di kota karena sifat individualistiknya itu, sehingga rasa toleransi, rasa kebersamaannya itu masih sangat rendah. Beda dengan masyarakat di desa yang masih mengutamakan gotong royong, sehingga interaksi sosial masyarakat di desa masih sangat bagus. Kontrol sosial berupa hukum formal. Oke. Di perkotaan, masyarakat kota lebih lebih takut kepada hukum yang bersifat tertulis, yaitu yang bersifat melalui perundang-undangan, sehingga apapun yang dilakukan masyarakat selalu diawasi, diikat dan diatur oleh norma-norma yang bersifat formal seperti peraturan pemerintah, undang-undang, kemudian larangan dan kewajiban dari pihak terkait. Sementara untuk yang pedesaan, kontrol sosialnya lebih pada hukum adat, yang dimana sifat norma adatnya itu lebih mengikat kepada beberapa etnis tertentu. Nah, ini lagi saya katakan kenapa di kontrol sosial di kota lebih berupa hukum formal, karena masyarakat di kota bukan hanya satu etnis, tapi multi etnis, banyak suku yang tinggal di kota untuk mencari pekerjaan. Sementara untuk di desa hanya mungkin ditinggali oleh beberapa kelompok etnis, beberapa kelompok suku yang sama, sehingga hukumnya berupa hukum non formal atau hukum adat juga bisa ya. Kemudian adanya pemisahan keruangan sehingga pola membentuk kompleks. Oke, ini maksudnya adalah pengelompokan ruang-ruang tertentu di kota sehingga menciptakan suatu keseragaman. Misalkan di kota itu ada namanya kompleks perumahan elit, kompleks BTN, kompleks perkantoran, kompleks persekolahan, kompleks perdagangan, kompleks pasar, kompleks ruang hijau, pokoknya segala. Sementara untuk di pedesaan, pemisahan keruangan ini atau pengelompokan ini, atau di istilah geografi adalah aglomerasi, tidak terlalu nampak karena sebagian besar didominasi oleh lahan perkebunan, lahan ladang, sawah dan sebagainya, sehingga pemisahan keruangan ini tidak terlalu nampak untuk di desa, sementara untuk di perkotaan sangat nampak sekali. Oke, fungsi kota sebagai pusat produksi jelas. Di kota merupakan segala pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah produksi, baik itu barang maupun jasa, dan distribusinya pun ke wilayah daerah ke pedesaan. Namun biasanya masyarakat di desa menjual hasil buminya ke kota, sehingga kota dapat dijadikan sebagai pusat perdagangan. Segala aktivitas perdagangan, baik itu dari jalur darat, udara maupun laut, itu semuanya berpusat di kota. Olehnya itu di kota banyak tersedia terminal-terminal distribusi, misalkan pelabuhan, bandara, kemudian terminal bis. Kalau di sini di Palu tidak ada terminal kereta api, jadi dia hanya terminal-terminal tertentu untuk distribusikan barangnya. Kemudian pusat pemerintahan sudah jelas di kota, pusat pemerintahnya lebih terpusat di wilayah perkotaan, sehingga pemerintah dapat lebih istilahnya lebih bagus dalam untuk mengawasi wilayah-wilayah sekitar, dalam untuk membuat kebijakan-kebijakan tertentu dalam upaya memajukan wilayah tersebut. Apa sih? Pusat pendidikan sudah jelas tadi, karena kota fasilitas pendidikannya lengkap, sehingga biasanya orang dari desa ingin bersekolah di kota, semuanya ingin bersekolah di kota dengan alasan fasilitas di kota, pendidikan di kota lebih lengkap, seperti internet, seperti perpustakaan, sarana belajar, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan dan sebagainya. Sementara orang di desa, mereka lebih cenderung berkutat kepada alamnya sendiri. Sehingga sekolah itu dulunya orang di desa menganggap sekolah itu adalah nomor 2.
Yang pertama adalah yang penting mereka masih bisa makan. Namun sekarang pemikiran orang di desa itu sudah maju. Mereka menganggap bahwa pendidikan itu memang penting untuk mereka sendiri. Salah satunya adalah ada petani yang sukses bergelar S1 sehingga dapat memajukan pertanian di daerahnya. Oke, pusat kesehatan. Oke, kemudian kita masuk ke filosofi Sauraja. Filosofi Sauraja. Apa itu Sauraja? Sauraja sendiri adalah sebuah tempat atau rumah adat yang berasal dari kota Palu yang zaman dulu difungsikan sebagai tempat tinggal para raja dan keluarganya. Kemudian Sauraja juga sering digunakan sebagai tempat pemerintahan raja zaman dahulu. Oke, Sauraja ini adalah berasal dari bahasa Kaili yang terpisah dari dua suku kata, itu Sau dan Raja, di mana Sau itu adalah rumah dan Raja adalah raja, pemimpin. Jadi Sauraja itu adalah rumah dari raja, baik rumah pemerintahan maupun rumah tinggal raja. Oke, filosofi Sauraja ini ternyata terbagi 3 bagian utama. Yang pertama adalah teras, beranda, atau yang disebut dengan gandaria. Kemudian tatangana atau disebut dengan ruang tengah. Kemudian boa-foa atau yang disebut dengan dapur. Oke. Nah, jadi filosofi konsep Sauraja ini merupakan cerminan dari kebutuhan penataan ruang kota dan citra kota Palu sebagai kota yang multikultur dan etnik dari segala aspek. 3 aspek utamanya itu livability atau tempat tinggal yang nyaman, investability atau iklim usaha yang kondusif sehingga para investor-investor tertarik untuk menanam modalnya di kota Palu. Kemudian visitability, kota yang selalu dikunjungi karena kesan budaya dan masyarakatnya yang ramah serta daya jangkaunya yang baik. Oke, langsung kita lanjut ke Sauraja. Ya, seperti inilah gambaran kota Palu, saudara. Wilayah yang di titik merah itu disebut juga dengan beranda atau teras atau gandaria, yang mana merupakan ruang teras beranda dengan ciri kota Palu sebagai kota waterfront city yang merupakan wajah kota Palu. Yang paling terdepan adalah teluknya, sehingga disebut juga dengan Palu Kota Teluk. Kenapa disebut dengan beranda atau teras? Karena teluk itu adalah satu tempat yang kita masyarakat manfaatkan untuk biasanya untuk berrekreasi, untuk kegiatan perdagangan dan sebagainya, sehingga di wilayah sepanjang Teluk Palu itu dulunya sebelum terjadi gempa, tsunami dan likuifaksi September 2018 silam itu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pusat kegiatan masyarakat atau PKM, sehingga banyak kafe-kafe yang ada di pinggir-pinggir pantai. Oke, kemudian kita lari ke Tatangana atau ruang tengah, yang mana ruang tengah ini adalah ruang privasi dari kota Palu sendiri. Segala aktivitas manusia, aktivitas masyarakatnya, baik aktivitas pemerintahan, sekolah, pemerintahan, sekolah, kemudian aktivitas kesehatannya, aktivitas ruang hijaunya dan sebagainya, pemukimannya, kemudian perdagangannya, industrinya, semuanya terpusat pada ruang tengah atau ruang tamu. Dalam filosofi rumah kita juga, ruang tengah atau ruang tamu itu biasanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bersifat privasi. Yang mana misalkan di ruang tamu ada hal-hal yang penting dibicarakan atau ada aktivitas-aktivitas penting yang dilakukan, sehingga tidak nampak dari luar. Begitu juga dengan filosofi kota Palu, pada ruang Tatangana ini atau di tengah itu segala aktivitas utama masyarakat itu berada di sana. Oke, kita lanjut langsung ke dapur yang ditunjukkan dengan titik biru. Dapur ini atau puafwa adalah ruang penyokong aktivitas masyarakat atau ruang penyuplai dari segala aktivitas. Ruang penyuplai yang dimaksud adalah ibaratnya dapur. Di dapur adalah tempat untuk memasak,
kemudian tempat untuk misalkan ada kamar mandinya di bagian belakang, ada kamar mandinya, itu digunakan untuk mandi, mencuci dan sebagainya. Jadi ketika kita masak, maka orang yang tinggal di dalam rumah itu akan mendapatkan makanan, dari makanan itu akan mendapatkan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Nah, seperti itu juga filosofi Soraja Kota Palu, di mana dapur atau povwa adalah ruang penyokong atau ruang penyuplai, serta menjadi kawasan hutan lindung. Sehingga di daerah yang bertitik biru ini banyak ada kawasan hutan lindung yang untuk menjaga tetap lembah Palu sebagaimana mestinya. Juga masyarakat sekitar dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kawasan ini, yaitu kawasan dapur atau kawasan penyuplai, sebagai sumber cadangan energi. Misalkan di daerah Bluri itu digali galian C atau pasir batu kerikil, sehingga dari kegiatan tersebut dapat menambah atau membantu devisa Kota Palu sendiri. Dan Paboya juga tambang emas ya di bagian belakangnya juga seperti itu, sebagai penyokong ekonomi Kota Palu. Namun saat ini dua aktivitas tersebut ditutup sementara oleh pemerintah, wali kota Palu, karena terindikasi adanya perusakan ekosistem secara massal, secara masif, sehingga aktivitas dua tambang tersebut, yaitu tambang galian A di Paboya, tambang galian B, tambang galian B di Paboya dan tambang galian C di Bluri, daerah sekitar Ulu Jadi, itu dihentikan sementara. Oke. Kedepannya kita berharap selain dari tambang itu, Kota Palu dapat suplai yang luar biasa dari aspek-aspek lain. Sekian dari saya, mungkin jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan, dan mari tetap kita sama-sama belajar. Sampai jumpa.